Sumpah Fahri Hamzah, bongkar isi KPK, dikutip dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Sebuah potongan video yang memperlihatkan politisi Fahri Hamzah tengah pidato dan menyinggung soal kebusukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beredar di media sosial. Video Fahri Hamzah bicara soal KPK itu dibagikan pengguna Twitter Murtadowan1 seperti dilihat pada Senin 31 Mei 2021. Dalam narasi unggahannya, netizen tersebut mengungkapkan video Fahri Hamzah itu direkam pada awal 2018 silam. Awal tahun 2018, Om Fahri Hamzah pernah ngomong gini, "Saya bersumpah KPK itu isinya busuk," cuit netizen Murtadowan1. Dilihat dari video tersebut tampak Fahri Hamzah tengah pidato dan menyebut bahwa KPK isinya busuk. Bahkan ia berani bersumpah terkait pernyataan itu. Dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Anda lihat saja nanti. Anda gak percaya? Saya bersumpah KPK itu isinya busuk, ujar Fahri Hamzah dalam tayangan video tersebut. Menurut Fahri, banyak pihak yang tidak berani bicara seperti dirinya terkait kebusukan di KPK. Tidak ada yang berani ngomong, takut dikembang-kembangkan, takut dihubung-hubungkan. Busuk kok. Ini hukum besi sejarah. Bagi itu ada lembaga yang tidak bisa dikontrol di semua di dalamnya busuk, kita gak berani bersikap seperti itu, tuturnya. Fahri pun menjelaskan alasan dirinya berani memperjuangkan demokrasi, karena ia tidak mau ada segelintir orang yang memperkaya diri sendiri lewat korupsi, namun tidak bisa diperiksa. Kenapa kita memperjuangkan demokrasi? Karena gak mau ada segelintir orang yang tidak bisa diperiksa, yang tidak bisa dikontrol lalu memperkaya diri sendiri dan keluarganya, dan kolega-koleganya, dan kroni-kroninya. Itu pengalaman sejarah kita, tegasnya. Selain itu, Fahri Hamzah dalam tayangan video tersebut juga menyebut, dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, maka disitulah ada kebusukan. Dimanapun ada kekuasaan yang menumpuk, disitu ada kebusukan, ujarnya. Selain itu, diketahui Fahri Hamzah juga telah menyampaikan surat terbuka kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Surat terbuka itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Senin 31 Mei 2021. Dalam surat tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru untuk para pegawai KPK tersebut. Bereaksi berlebihan membuat kalian ketahuan bahwa selama ini memang lembaga penegak hukum itu telah lama menjadi lembaga politik yang penuh intrik dan persaingan. Tulisnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari akun Instagram @fahrihamzah, Selasa 1 Juni 2021. Fahri Hamzah menyebut rakyat hanya disuguhi operas sabun karena masalah yang tidak kunjung usai tetapi harus tepuk tangan. Dulu saya sampai marah kayak orang gila ngingetin kalian, tapi ampun deh. Lagi banyak yang tepuk tangan semua dianggap lawan kalau berbeda pandangan, sambung Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa Indonesia selaku negara hukum memiliki dasar yang justru tidak bisa didengarkan oleh para pegawai tersebut. Sikat saja semua seolah dunia milik kalian saja sendiri. Negara hukum ini ada dasarnya, kalian gak mau dengar, lanjutnya. Oleh karena itu, Fahri Hamzah menuturkan bahwa pada saat ini merupakan masa para pegawai tersebut untuk berakhir. Sekarang, tiba masanya berakhir. Introspeksi kawan, ada masa kita harus tahu diri, cukuplah. Kasih kesempatan generasi baru. Otot kalian sudah gak kuat, otak kalian sudah gak mampu di medan itu, tambah Fahri Hamzah. Fahri Hamzah pun menyarankan 3 alternatif medan yang bisa ditempuh jika para pegawai KPK itu ingin berpolitik, yakni lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media, dan partai politik. Ada tempat bagi pribadi-pribadi seperti kalian yang gak mau diatur dan tidak suka dikangkangi aturan. Jadilah politisi di dunia bebas merdeka, jadi aktivis, bisnis, atau politisi. Lebih cocok karena dunianya adalah dunia persaingan, tidak teratur, tulisnya. Di dalam dunia politik, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa orang bersaing untuk menang dan terkadang menyimpan aturan di nomor belakang. Di dunia hukum kita tidak harus menang, yang penting tegakkan aturan. Kadang di dunia penegak hukum kita mengakui salah, mengakui gagal, temukan alat bukti dan keluarkan SP3, sambungnya. Fahri Hamzah menambahkan bahwa aturan-aturan baru semacam SP3 tersebut ditolak oleh para pegawai terbaru dan menganggap mereka pasti benar dan pasti menang. Bahkan kalian berprinsip kalian tidak saja harus menang, tapi yang lain kalah dan hancur. Inilah yang tidak lumrah di dunia hukum, tapi lumrah di politik, tulis Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah kembali mengingatkan kepada para anggota KPK bahwa semuanya akan baik-baik saja. Cukuplah kawan, jangan berpikir harus ada kami, semua akan berjalan baik-baik saja. Tidak harus ada kita. Jangan sombong seolah negeri ini akan hancur kalau kita tidak ada, tambahnya. Fahri Hamzah pun meminta para pegawai KPK tersebut untuk mengucapkan selamat datang kepada generasi baru dan berhenti berpolitik di lembaga penegak hukum. Arah baru penegakan hukum adalah hukum yang terbuka, transparan, imparsial, dan bekerja dengan kaidah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru, tulis Fahri Hamzah. Sementara itu sebelumnya, Fahri Hamzah diketahui juga mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memecat 51 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pemutusan hubungan kerja itu dianggap tak akan mengganggu kinerja KPK. Karena KPK yang memiliki ribuan pegawai dan anggaran yang kuat masih akan tetap bisa berjalan, ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya pada Senin 31 Mei 2021. Menurutnya, saat ini publik belum bisa menerima fakta bila koreksi serius terhadap jalannya penegakan hukum di KPK amat diperlukan. Hilangnya segelintir pegawai pada peralihan menjadi aparatur sipil negara atau ASN bukan berarti penegakan hukum KPK tidak berjalan. Lembaga itu yang punya ribuan pegawai, yang punya anggaran, dan jaringan yang besar, seolah-olah tidak ada gunanya lagi, ucap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia tersebut. Fahri meminta Presiden Joko Widodo mempercayai Ketua KPK Firly Bahuri CS. Pimpinan KPK dinilai telah memperbaiki lembaga anti korupsi dari dalam. Mereka, pimpinan KPK, juga adalah anak bangsa yang punya hati nurani. DPR periode 2014-2019, kata Fahri, sejatinya pernah membuat panitia khusus atau pansus yang menemukan begitu banyak kejanggalan di KPK. Dia menilai, publik memberikan kesempatan kepada KPK memperbaiki diri. Saya punya laporan pansus 1000 halaman yang menjelaskan betapa begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Tapi sudahlah, kita sudah melakukan koreksi dan biarlah institusi itu bekerja mengintegrasikan diri dalam sistem hukum kita dan dalam sistem negara kita, ujar Fahri Hamzah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.